Ini saya misalnya ada masyarakat atau customer ingin mengcustom rumah nih kalau kita ya. Itu biasa kita mulainya tuh harus dari berapa tuh masyarakat perlu bisa mengcustom rumah? Budgetnya itu. Budgetnya, makanya bang sebenarnya kita sebelum ngomongin budget, kita ngomong konsepnya dulu bang. Konsepnya seperti apa? Karena kan budget itu adalah cara untuk mewujudkan konsep kan. Makanya yang pada dasarnya kita ngomongin adalah ini mau diapain gitu dulu. Nah ketika mau diapain baru kita ngomongin budget. Nah jadi konsep dulu baru budget. Nah ketika kedua itu hal itu udah kita ngomongin, baru yang ketiga itu adalah kombinasi antara keduanya bang. Apakah konsep ngikutin budget atau budget ngikutin konsep gitu. Kami sering menemukan kedua hal itu. Ada yang konsep ngikutin budget, ada yang budget ngikutin konsep. Biarpun kebanyakan adalah konsep ngikutin budget. Jadi saya tanya sama abang, abang datang ke saya nih misalnya mau bikin ini gini segala macam. Saya tanya sama abang, biar enaknya abang punya alokasi anggaran berapa untuk tahap pertama misalnya? Oh sekian, oke kita beranjak dari sekian dulu. Tapi kita buatkan masternya. Misalnya budget abang itu cukup untuk merenov atau mengcustom rumah tipe 36 misalnya. Sedangkan tim abang pengen mengcustom rumahnya sampai tipe 60. Kita tak buatkan sampai tipe 60, tapi kita bantu abang supaya bagaimana dengan budget abang yang tipe 36 tadi tetap bisa dibangun untuk ujung-ujungnya nanti akan terjadi yang tipe 60 dari itu. Nah, caranya apa? Kita buat bertahap. Di situ harusnya jasa kami itu hadir gitu bang. Tugas kami itu harusnya dari situ untuk membantu klien bagaimana dia bisa mewujudkannya, sedangkan budget dia belum terpenuhi sepenuhnya gitu. Makanya kami bilang, oh bang, tahap pertama kita buat ini dulu, tahap kedua kita buat ini dulu, itu tapi buat ini dulu. Iya, mungkin klien kan tidak paham bagaimana ya step by stepnya. Karena kalau kita bilang dari awal ini sekian, oh nggak jadi bang, dia pun langsung nggak ada harapan lagi lah untuk membangun rumah kayak gini. Jadi kita memang menyesuaikan seberapa ini ya. Harusnya kita hadir sebagai mengasih solusi buat mereka gitu. Seharusnya kalau dia ada keinginan mengcustom berapapun budget sama dia kita bisa gerakan. Harusnya. Jadi nanti kita bantu dia. Oh dengan budget sekian ini dulu yang kita sentuh. Tapi ke depan ini kita sentuh, tapi kita tanpa harus membongkar ini yang jadi biayanya harus keluar lagi. Jadi hal seperti itu bang. Itu pendekatan yang seharusnya biro arsitektur lakukan untuk klien-kliennya. Berarti kalau kita berbicara budget itu paling rendah di antara tadi kita katakan ada taman, depan apa istilah tadi? Fasad, kamar, kemudian juga kadang-kadang bagi sebagian kamar mandi itu perlu sangat mewah. Saya nggak tahu juga alasan. Di beberapa orang itu kadang-kadang ruang lain agak biasa saja, tapi kamar mandinya itu karena dia merasa itu ruangan yang paling intim. Paling intim ya. Jadi kayak kita nih bang, pagi sampai sore di luar, ketika pulang di dalam, maka ruang paling privasi yang paling intim bagi kita adalah kamar sama kamar mandi misalnya. Apalagi pengen berlama-lama kamar mandi misalnya pakai bathtub kan, biar nyaman. Karena bagian dari refleksi diri misalnya bisa sambil mandi air hangat segala macam gitu. Makanya itu mungkin orang pengen satu di situ. Makanya tadi kita lihat customer rumah ini sangat balik ke kliennya itu, kemana dia lebih ini. Ada orang cuma tampilan nggak oke di rumah, ada orang nggak perlu tampilan, penting kamar dia tidur nyaman gitu. Termasuk habit bang, habit seseorang itu apa? Ada orang yang entah cowok atau cewek yang hobinya masak, mungkin dapur adalah fokus utama misalnya gitu. Ada orang yang memang dari awal nggak fokus ke dapur karena mungkin seharian sibuk sampai malam segala macam. Sekedar pantry atau dapur kering aja untuk masak mie aja gitu. Iya mungkin begitu. Ya, gitu. Ada orang memang tidak masak ya di rumahnya. Karena tadi itu bang, balik ke tadi itu kebutuhan dan selera itu masing-masing gitu kan. Tapi kalau di antara semua item dari kita bagian-bagian, kalau budget paling rendah itu kita biasa sarankan mulai dari mana itu? Yang paling biasa di antara bagian. Apa dulu nih bang yang disentuh tadi bang? Apakah dia yang sifatnya minor atau major segala macam? Kalau minor itu mungkin kayak abang misalnya, bang aku punya budget 10 juta misalnya mau desain kamar, apa yang bisa kita buat? Nah salah satunya adalah untuk mengcustom tampilannya itu misalnya ya minimal kayak pakai cat atau elemen-elemen dekoratif kayak detail foto, lighting segala macam. Jadi tidak lebih pembongkaran fisik ya, tidak istilah apa? Tidak kerja fisik ini ya, tapi lebih ke elemen dekoratif lah. Jadi semuanya bisa. Aku baca ini 500, oke 500 apa ya? Kita lihat di apa tuh di online misalnya. Kita ini tuh bang lumayan nih untuk mengubah tampilan rumahnya gitu. Kayak bang misalnya kebutuhan podcast di ruangannya misalnya buat podcast kan apa ya biar menarik di kamera ya, ruangannya ditambahin backdrop belakang pakai ornamen apa gitu.
budgetnya berapa bang? Oh ada 1 juta, oke kita lihat apa yang ini bang, bisa nih bang, ini pakai vinyl aja atau pakai bika-bika aja di belakang supaya menarik, selesai kan bang gitu. Jadi ngikutin aja bang budget gitu. Nah, saudara Lun memang semuanya ini soal custom rumah ini sangat mengikuti dari selera dan budget memang. Bagaimana? Jadi arsitek ini sebenarnya tidak hanya menangani soal yang dilihat mungkin soal bangunan ada ikat batanya, tidak perlu seperti itu, tetapi juga tanpa pengertian itu juga bisa dekor, misal desain, cat, dan rumah sudah terbentuk. Misalnya rumah yang di rumah beli kan misal kolot cat putih aja sebenarnya tanpa ada isi dalamnya. Betul. Dan kemudian mungkin si owner ini biasa lihat ya di online tuh banyak barang. Kadang-kadang kalau tidak satu tema ini jadinya lucu ya bang. Di situ kita berarti hadir ya. Iya betul. Maka sekarang kita menyarankan gitu. Betul bang. Makanya sekarang bagi orang awam di luar merasa kenapa sih harus pakai jasa arsitek? Kita tinggal lihat di online juga ada kok nonton sofa segala macam atau melihat situs-situs atau Instagram segala macam gitu. Pertama yang harus diketahui adalah kalau misalnya boleh itu sebagai referensi gitu bang. Nah kedua referensi yang ada di online itu juga yang buat kan arsitek juga. Jadi itu pertama. Kedua nggak mudah untuk. Jadi kalau kita lihat di online itu, oh ini sofanya bagus nih. Tapi kita bawa ke sofa ke rumah kita belum tentu bang. Karena apa? Ada perbedaan skala profesionalnya. Makanya kenapa jasa-jasa arsitek itu perlu untuk melihat itu bagus nggak ya kalau di ruangan ini. Matching nggak ya? Gitu. Makanya ya mungkin arsitek hadir semua untuk membantu itu ya karena tidak semua orang punya kemampuan untuk mematching jangan sampai nanti lemarinya Jepara tapi kursinya besi ya gitu industrial minimal di warna juga bang di warna ya misalnya sekarang kan juga ada konsep uang tabrak warna kan nah, tapi sebenarnya itu punya satu benang merah yang sama gitu bang jadi nggak sembarangan tabrak juga enggak. Kalau ngomong-ngomong tema soal seperti itu dekor, apa sih nama dekor yang paling tren sekarang loh? Kalau untuk interior ya bang interior yang saya sering saya dapatkan itu lebih ke secara umum dia clean look bang jadi dia kelihatan lebih bersih segala macam tapi kalau secara temanya itu lebih kayak Skandinavian gitu bang jadi permainan warnanya itu juga cuman ornamen kayu, grey gitu terus putih. Paling ada beberapa warna tegas. Ya, itu namanya apa? Saya sering melihat itu. Semacam ada handicraft gitu ya, semacam apa namanya? Yang di Lokna apa sih namanya? Iya, yang itu rustic bang. Kalau itu rustic ya. Rustic itu dia kayak yang daun keringan segala macam gitu ya. Jadi itu ada kayak kayu. Kalau rustic itu kan lebih alamiah gitu kan. Jadi kalau kayak kayu yang mengering daun-daun yang mengering nah itu plastik biasanya. Nah kalau yang sekarang tuh makanya sekarang gitu bang jadi perpaduan dari banyak tema makanya kita lebih nyebutnya itu kontemporer kan. Jadi kadang-kadang ruangnya orang sering bilang minimalis itu kan lebih ke maka sebenarnya itu kan lebih ke kayak lebih meminimalisir ruang gitu jadi nggak banyak ruang negatif makanya bentuknya lebih peta jarang lengkung misalnya yang lengkung akan menimbulkan ruang negatif sofanya akan selalu pasangnya gitu. Nah terus konsep dekornya kayak tadi misalnya Skandinavian atau mungkin ketika di dapur dia pakai yang berbeda lagi misalnya konsep industrial misalnya di situ warna hitam jadi sekarang udah kontemporer aja sih bang udah di gabungan dari berbagai macam langgam sih ya mungkin setiap ruangan itu berbeda-beda tema tapi untuk menyatukan beda-beda tema itu disitulah gitu jangan sampai loncatnya agak aneh ya gitu selalu ada benang merah harusnya bang iya misalnya dia menyambungkan itu harus cocok ya gitu. Iya. Satu rumah misalnya ada penghuninya bapak ibu anak 3 misalnya ada 5 itu 5 masing-masing kepalanya beda-beda tuh minimal kamarnya masing-masing akan punya beda konsep nah, jadi yang buat dia sama apa ya tadi tuh pasti selalu ada benang merah yang akan kita buat kayak itu dari pewarnaannya segala macamnya gitu atau bahkan paling nggak bisa lagi paling mentok yang kita bisa lakukan untuk biar dia nggak kelihatan berbeda adalah dia kasih partisi kayak kamar gitu kamar anak cowok gedenya paling konsepnya sama ruang keluarga tapi ketika dia ada partisi kan udah kelihatan lagi misalnya gitu tapi ketika dia masih ada konektivitas misalnya kayak ruang tamu ruang keluarga kan masih kelihatan tuh bang nah mungkin ada masih ada benang merahnya untuk menunjukkan sama dari warnanya dari ornamennya segala macam. Nah disinilah memang butuhnya jasa arsitek ya untuk mendesain supaya ini memang nampak lebih indah elegan
jangan sampai keinginan untuk mengubah rumah ini menghasilkan keinginan awalnya ingin pamer rumahnya keren, jadi kesannya norak nih, itu yang paling bahaya nanti ya. Kalau desain sendiri ya nggak tahu marah macam apa, ya marah sama suaminya nanti ya. Kalau ada arsitek ya ada tempat komplain dan bisa insya Allah kita sudah ada gambaran ya begitu. Apalagi era sekarang nih bang, kita kenapa media sosial itu kan akhirnya nunjukin apa ya, kita kayak butuh pengakuan gitu bang. Jadi ketika orang datang bilang ini jelek, akhirnya kita jadi nggak tenang. Udah lah pak, kita ganti lagi lah pak, gitu bilang istri dia bilang kan. Jadi ketika datang ke kita misalnya ke orang arsitek, desa arsitek, ya hal-hal seperti itu jadi lebih kecil gitu kan, karena datang ke orang yang udah pengalaman, udah paham kan gitu. Karena membeli barang yang mahal ketika tidak bisa memadukan itu juga betul banget akan muncul kesan kalau bahasa orang kita tuh norak nanti kan. Jadi kadang-kadang tidak harus memang betul tadi ya, tidak harus mahal sekarang. Kalau budget mungkin kalau banyak uang kita bisa beli di merek ini. Karena sekarang dari interior rumah itu dari ratusan ribu ada ya. Ada, makanya itu keunggulan dari custom itu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa dari awal mensiasati bagaimana supaya dia nggak terlalu mahal harganya, tapi berkualitas. Makanya kita punya pemilihan material sendiri kan. Nah, tapi kalau juga custom, jadi kita bisa custom sampai ke bahannya juga gitu. Makanya itu bisa jadi solusi lah untuk budget yang mau budget maksudnya. Nah, kita bisa ada yang beli langsung di sini, ada yang online, bisa pilihannya cukup ini ya. Betul. Bisa. Bang, kita ngobrol mungkin soal rumah nih yang di Banda Aceh, tren-tren rumah modern. Kalau di luar kan udah banyak tipe-tipenya. Kalau di Banda Aceh ini masih yang paling banyaknya itu apa? Minimalis atau gaya villa gitu sekarang ya? Atau industrial udah mulai? Biasa kafe nih industrial. Ada nggak orang yang udah buat rumah industrial? Tadi itu bang, jadi sekarang udah lebih improvisasi bentuknya itu udah lebih beragam sekarang. Makanya kita nyebutnya udah kontemporer. Pakemnya tidak lagi satu tema. Kalaupun ada tuh biasanya yang lebih ke klasik, misalnya kayak American klasik. Jadi kalau relief sampai dalam juga masih itu. Tapi kalau yang udah bermain di kontemporer tadi itu, bahkan ya tadi itu bang, banyak tema yang memang dimasukin dalam rumah itu. Yang penting dia terlihat memang profesionalnya bagus gitu kan, fungsionalnya juga dapat, estetikanya menarik. Makanya setelah itu oke, bagus. Nah, di Banda Aceh juga sudah mulai gitu. Makanya sekarang kalau kita lihat bang di beberapa daerah tempat-tempat masuk lorong nih, ya unik ya. Tapi sekarang yang dulu ada minimalis penuh warna seperti merah maron, itu sekarang masih tren seperti itu. Warna-warna seperti itu. Iya, dia minimalis ya. Kadang-kadang dia atapnya tidak pakai sengnya, tidak membentuk ini atau mereng gitu. Itu apa namanya kalau seperti itu? Minimalis kita. Orang bilangnya minimalis karena ketika dia aneh, unik, minimalis ya. Minimalis. Padahal itu ada temanya sendiri. Karena ketika misalnya bentuknya itu akhirnya menimbulkan ruang negatif, maka sebenarnya dia nggak menerapkan konsepnya minimalis sekarang gitu. Tapi makanya tadi lebih kontemporer bang. Misalnya kenapa dia akhirnya menggunakan atap? Bila kita bilangnya pelana kan bang. Jadi atap yang misalnya kayak miring-miring gitu. Kenapa? Mungkin karena kebutuhannya itu, dari fungsional mungkin itu. Karena mungkin ada matahari yang mau dihalau pakai atap itu misalnya. Terus dari fungsional, dari segi estetika adalah ketika akhirnya rumah itu menggunakan atap pelana, maka bagus tampilannya. Nah, mungkin si arsitek berdasarkan itu membuat konsep itu gitu bang. Nah, jadi lebih kontemporer kalau dari segi konsepnya. Nah, kalau warna tadi segala macam itu masih kayak sekarang, tapi mungkin lebih ke perubahan tone gitu bang. Jadi kalau misalnya mainnya maron saya sebut, jadi kalau sekarang tuh lebihnya kayak terracotta misalnya gitu, permainan soft. Kalau kayak tadi bang industrial itu kan gelap ya? Gelap ya juga. Gelap itu kan karena dasarnya dulu kan pak industrial kan dari pabrikasi kan, dasarkan proses pabrik itu segala macam. Makanya dia warnanya kenapa lebih gelap karena mungkin pabrik dulu kan mekanisnya kurang. Kalau dia pakai warna terang, misalnya asap dari mesin industrinya akan membuat kotor segala macam, dia warnanya lebih gelap. Nah, atau juga penggunaan tema-tema unfinished gitu bang, jadi dinding yang bercorak, yang dinding yang warnanya kayak ada bris gitu bang, jadi